bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Allah yang setia dan Engkaulah Allah yang perkasa. Engkau Allah yang memiliki tabiat untuk memberkati. Dan Engkau Allah yang tidak kurang sesuatu pun apa di dalam dirimu sendiri ya Tuhan, yang bisa Engkau berikan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini lagi, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan lagi bersama-sama. Kami berdoa supaya Roh Allah menolong kami, menyegarkan kami, memberikan kami kekuatan, merefresh kami kembali, supaya kami masih bisa fokus, kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Allah yang suci, yang dahulu memberikan firman ini, Roh Allah yang sama, akan berbicara lagi kepada kami masing-masing ya Tuhan, supaya firman-Mu benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya, kiranya kemurahan Tuhan ada untuk boleh dia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada, siapapun yang ikut di dalam ibadah ini, supaya Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang berkat yang berasal daripada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengenal kami semua. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Permuliakanlah nama-Mu dan berilah makan umat-Mu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Karena 2 minggu lagi pendewasaan, saya hari ini membahas sedikit tentang apa yang dikerjakan, begitulah. Jadi kita buat temanya tugas dari orang, tugas majelis gitulah kira-kira. Tugas majelis itu ajalah temanya ya. Tapi ini saya membandingkan nanti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mari kita membuka dulu satu bagian dari Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran 18 ini yang lama ada di hati saya sudah pernah menyinggungnya, tapi saya ingin kita melihatnya secara detail sekali lagi hari ini, karena ini menjadi dasar kenapa kita buat kelompok tumbuh bersama juga. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa ini yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang,
pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke rumahnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Ya, bagian perjanjian lama ini saja dulu. Nanti kalau memungkinkan waktunya kita lanjutkan dengan sedikit bagian perjanjian baru. Jadi tadi kita melihat apa yang terjadi di sini. Ya, saya memperhatikan orang yang antri di rumah sakit ya, karena pernah saya mencari dokter untuk ahli diabetes. Itu kan daftar lalu menunggu dokter datang, ngantri gitu. Pas pula rumah sakit itu waktu itu tidak memenuhi syarat protokol kesehatan. Mereka tidak cukup kursi untuk pasien yang menunggu gitu ya. Jadi tidak ada tanda kali di satu kursi, lalu yang ini bisa diduduki, yang lain tidak bisa diduduki. Malah saya lihat bank lebih patuh dalam hal itu. Ada kursi yang kita bisa duduk, sebelahnya harus kosong. Kalau sudah penuh mereka suruh tunggu di luar. Tapi ini tidak gitu. Lalu saya memperhatikan wajah, saya kan suka memperhatikan wajah orang-orang sakit. Saya lihat gitu, dia sudah sakit, menunggu lama. Ya, kadang saya pikir kalau gini apa nggak lebih duluan mati yang sakit ini gitu. Karena prosedur ini, ya saya tidak tahu bagaimana lagi usaha yang dibuat supaya bisa, karena Pak Jokowi kan selalu sederhanakan prosedur gitu ya. Ya, ini kalau rumah sakit ini belum saya lihat disederhanakan. Ya, bahkan seperti pengalaman berobat yang salah obat. Ya, saya bilang salah obat karena setelah itulah jantung saya kena lebih parah, dan dalam tempo belum sampai 2 minggu saya sudah buang semua obat itu waktu itu. Karena rupanya dokter yang namanya disebut itu bukan itu dokter yang kami jumpai di situ. Jadi sebenarnya itu penipuan juga, dan sebenarnya itu ya tidak baik karena itu namanya tapi orang yang di situ bukan dia. Jadi dia memberikan obat padahal kita berharap yang menangani itu memang ahli endokrinologi gitu. Tapi yang menangani itu bukan ahli endokrinologi, mungkin dia hanya penyakit dalam. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya membayangkan kalau orang antri gini tadi ya, Musa sudah dari pagi sampai petang, yang nunggu giliran mencari kehendak Tuhan untuk masalahnya juga harus ngantri dari pagi sampai petang. Bisa bayangkan itu kayak mana? Ya, aku rasa kalau kita udah pulang kita duluan ya. Antrian saja nomor berapa? Oh, nomor 13 ini ibu ini katanya kan. Iya, saya pernah ganti buku saja di BNI. Saya diantar poster ke sana jam 8 lewat. Jam 11 baru selesai buku itu, cuma cetak ganti buku dengan buku baru. Saya pikir kayak gini, kayak mana lah lambannya cara kerja ini gitulah. Iya, nomor 13 memang saya, tapi kan saya datang jam 8. Lewat sedikit. Selesai jam 11. Iya, waktu itulah yang kami mau pergi ke rumah Andika ya, sehari sebelum istrinya melahirkan. Iya, saya sudah kecapekan karena dari pagi sudah sampai jam 11, saya rasa sampai di rumahnya tengah 12 lewat. Iya, pada waktu itu hanya untuk mengganti buku lama dengan buku baru. So, saya bisa bayangkan kayak mana rakyat ini mencari kehendak Tuhan dan lelah menunggu, tapi juga Musanya juga capek kali lah. Dari pagi sampai sore petang, belum selesai juga. Entah jam berapa selesainya. Mungkin nunggu ibadah petang, baru pulang ke rumah masing-masing, besok mungkin diulang lagi gitu ya. Jadi apa yang terjadi di sini? One man show. Saya lihat Musa sendirian, yang lain ini semua berdiri saja, tidak ngapa-ngapai. Iya, jadi dari sini Tuhan bicara sama saya. Iya, kamu harus memberdayakan orang percaya yang ada.
Iya, memang harus diajari juga dulu, karena kalau enggak diajari kan, ya saya bilang A, mereka bilang B, nanti kan udah susah juga itu. Iya, jadi memang apa namanya ya, selama ini gini menekankan penginjilan, bertobat. Iya, tapi saya rasa perlu juga setelah bertobat ini mau apa gitu ya, supaya kita ngerti apa yang dilakukan. Lalu kita menjadi bagian dari orang yang kemudian mengambil bagian. Iya, maka di sini tadi dia bilang, ya engkau menjadi sangat lelah, engkau tak sanggup melakukannya. Saya rasa memang pekerjaan Tuhan lebih banyak yang mengerjakannya, lebih baik daripada hanya satu orang yang mengerjakannya. Ya, orang sekali Musa saja bisa menjadi lelah, apalagi saya, kan begitu ya. Saya seberapa persen Musa kah dalam keadaan yang sudah tua dan dalam keadaan yang terbatas. Ya, jadi firman Tuhan ini menjadi teguran juga bagi saya, supaya boleh lebih banyak orang dipercayai, lebih banyak orang dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Lagi pula, bukankah setiap orang yang sudah diselamatkan, mereka tidak bisa berdiri saja, mereka tidak bisa menjadi penonton, karena semua yang diselamatkan Tuhan yang masih belum berangkat ke surga adalah pemain. Semua ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, ya, supaya jangan dirinya pun terus harus didisiplin oleh orang lain. Ya, menjadi pemimpin atas kelompok yang lebih yang kecil, mungkin hanya atas satu orang teman yang dia bisa tolong, ya, di dalam dia memberikan apa kata firman Tuhan tentang masalahnya, atau mengkonseling orang itu, atau mengajarkan kepada orang itu tentang firman Tuhan, ya, atau kepada kelompok yang lebih besar dari satu orang, ya, berarti dua orang, lebih dari dua orang. Ya, saya rasa setiap rumah tangga itu ada pemimpinnya, itulah para suami-suami, ya, dan bisa juga dalam kelompok lebih daripada rumah tangga menjadi kelompok yang lebih besar. Itulah sebabnya saya membuat KTB itu dengan harapan saya tidak bisa lagi menelepon tiap hari semua orang, dan kalau ada 3 keluarga bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling tolong menolong, ya, kita tidak akan hilang dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini. Karena ada tubuh Kristus, walaupun tidak tubuh Kristus yang besar, ya, yang bisa kita saling memperhatikan dan saling mengasihi. Saya tidak tahu apakah KTB ini berjalan terus, mungkin sementara Paskah ini ada gangguan, mungkin enggak, tapi saya harap ini betul-betul digumulkan supaya kita belajar bertanggung jawab, belajar saling menjaga satu dengan yang lain, dan juga belajar bagaimana kita, ya, membawa orang yang katakanlah anak-anak rohani menjadi lebih dewasa, dan kalau ada di dalam kelompok itu Tuhan menambahkan orang-orang baru juga bisa dilayani untuk bisa sampai kepada keselamatan. Kalau kelompok yang pemimpin yang dipilih tadi oleh Musa itu adalah pemimpin-pemimpin yang dikatakan tadi ayat 21, cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, benci kepada pengejaran suap. Ya, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Jadi kita melihat di sini kualifikasi yang Tuhan mau, ya, karena mereka kan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong Musa untuk mengerjakan sebahagian dari pekerjaan ini, supaya tidak Musa sendiri yang menanggungnya, tapi menanggungnya secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus yang telah diselamatkan. Jadi kita melihat tadi di sini orang yang cakap, artinya punya kemampuan. Ya, jangan nanti kalau menceritakan firman Tuhan satu ayat pun kehendak Allah, satu ayat pun untuk dia pun gak bisa diterapkan, bagaimana menerapkannya untuk orang lain. Ya,
itulah perlunya maka kita lebih dahulu setelah menerima firman, kita hidup di dalam firman itu. Supaya kalau firman itu hidup di dalam kita, kita juga bisa membaginya kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ya, betapa senangnya kalau di kelompok ini ada Kaleb, ada Joshua ya. Orang yang memiliki hati yang lain. Ya, di tengah begitu banyaknya orang, setidaknya 2 orang ini adalah orang yang memiliki jiwa yang lain. Di mana orang semua menjadi tawar hati, mereka tetap memegang firman Tuhan. Ini bisa dikatakan inner cycle yang baik untuk Musa, Kaleb dan Joshua. Ini 3 orang yang memiliki jiwa yang lain, yang benar-benar akan memegang firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Tapi bukan saja kelompok ya yang katakanlah ya seperti ini kualifikasinya. Ya, masih diharapkan lagi ada orang-orang lain yang percaya, bukan Joshua dan Kaleb saja. Walaupun memang kepada mereka mungkin tidak diberikan untuk kelompok 1.000 orang. Ya, mungkin kepada mereka hanya diberi kelompok 10 orang. Jadi saudara-saudara, apa artinya ayat ini? Ayat ini adalah pekerjaan Tuhan yang belum selesai ini tidak gotong royong kita mengerjakannya. Kita semua harus bergotong royong mengerjakannya. Ya, kita harus bersama-sama. Ini bukan kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang percaya firman ini ditujukan. Karena katanya tadi harus orang yang takut akan Allah. Orang yang bisa dipercayai. Jadi kalau rahasia, entah apapun itu yang disampaikan, dia bisa dipercaya. Dia tidak menyebarkannya kemana-mana. Dia membawanya kepada Tuhan. Joshua, ya, Kaleb, terutama Musa membawanya kepada Tuhan. Tapi juga pemimpin-pemimpin ini tadi semua datang membawa yang kecil-kecil kepada Tuhan. Kalau yang besar tadi, ya, kita melihat tanggung jawab Musa. Mereka bertanggung jawab atas jiwa setiap orang. Ya, Musa bertanggung jawab atas jiwa-jiwa orang yang diberikan Tuhan dalam penggembalaannya. Saudara-saudara, mari kita melihat ini kembali. Jadi kalau tadi di sini diumumkan majelis perdana, sebenarnya majelis ini sudah bekerja dari tahun yang lalu gitu ya. Sebelum pandemi pun saya rasa, ya sebelum pandemi 2020, sebelum pandemi pun ini sudah digumulkan dan ya saya memang yang menunjuknya. Ya, dan saya berharap ini ya benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan, benar-benar orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, dipercayai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tanggung jawab, bukan dengan asal-asalan. Ya, dan juga dapat dipercaya tadi dan benci kepada pengejaran suap, artinya hidup mereka bersih, bukan hidup yang ada dusta di situ, bukan hidup yang ada cinta uang di situ, bukan hidup yang tidak beres. Inilah yang sungguh menjadi pergumulan. Iya, jadi kalau ini tadi ditunjuk, sebenarnya kalau pengumuman gereja kalau ada yang keberatan ini bisa dicoret. Iya, tapi ya saya tak tahu apakah ada yang keberatan. Boleh juga kalau ada yang keberatan supaya kita coret. Tapi ini sudah saya laporkan ke sinode. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, setidaknya sejauh yang saya lihat banyaknya orang yang memiliki kapasitas untuk itu, tetapi untuk yang perdana inilah dulu nanti yang akan dilantik secara resmi. Dan kalau ada artinya hal-hal gitu ya yang perlu saudara ya tidak mengerti, datanglah kepada orang-orang yang sudah ditunjuk, sama seperti orang-orang yang ditunjuk oleh Musa tadi. Datanglah, dan kalau mereka nanti tidak bisa selesaikan itu, mereka akan membawa ke atas. Iya, sehingga kita semua mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Lagi pula kalau sudah saudara bertobat lalu tidak ngapa-ngapain lalu pulang ke surga, apa enggak dimarahi Tuhan nanti di surga? Apa kerjamu di bumi? Aku enggak ngapa-ngapain, aku hanya duduk saja. Aku hanya berdiri saja memandang-mandang. Kulihat pun pendetaku sudah sesak pun napasnya melayani, tidak
Tidak ada dalam pikiranku berbuat apapun gitu ya. Kurasa nanti sampai di sana dimarahi Tuhan. Iya, saudara-saudara, setiap orang yang sudah lahir baru, mereka memiliki karunia paling tidak satu untuk ya melayani di hadapan Tuhan. Perlu variasi karunia supaya semua saling melengkapi, supaya semua pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan. Saya kira dengan pengaturan yang kemudian dibuat oleh Musa demikian, jemaat itu tidak menunggu lagi dari pagi sampai petang. Karena ada pemimpin 10, tidak selesai di pemimpin 10 pergi ke pemimpin 100. Tidak selesai di situ, ada pemimpin 1000 dan terakhir datang kepada Musa. Iya, jadi ya ada hal-hal ya yang artinya orang-orang percaya lain juga tahu kehendak Tuhan dan bisa memberitahukan apa kehendak Tuhan di dalam apa yang digumulkan oleh umat itu atau dalam perkara-perkara yang sedang mereka hadapi. Bagaimana sebenarnya ya yang harus dilakukan. Jadi ini mengajak kita supaya sama-sama kita bergumul. Ya, saya bergumul, penatua yang diangkat bergumul, tapi saya rasa setiap pribadi yang percaya, mari bergumul di hadapan Allah untuk semua hal. Baik untuk tadi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita bergumul tentang ya penyakit yang dihadapi. Ya, kita sudah memiliki tim tim media untuk bisa mengerjakan bagian media. Saya terpikir juga di bawah penata layanan itu mungkin harus dibuat tim medis di tengah situasi seperti ini. Supaya jangan asal ada apa-apa, Bu Pendeta ini sakit begini, bagaimana mau dibuat. Saya memikirkan khotbah, saya juga memikirkan vitamin apa yang dimakan orang, ke dokter mana dia pergi. Iya, saudara-saudara mari ya. Di mana karunia saudara, apa yang saudara bisa, yang Tuhan telah karuniakan. Ya, ini mari kita berikan untuk melayani Tuhan, melayani orang yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu jemaat Tuhan. Iya, saya melihat tim media ini pun belum solid juga sebenarnya ya, karena satu kamera ini sudah ditangani, tapi ada satu kamera kecil seperti acara yang semalam dilakukan, kita baru uji coba sekali waktu acara pemuda semalam. Ya, saya rasa kami kurang kersiap, kami lah dibilang panitia kan termasuk saya ya, pengurus ya yang bertugas termasuk saya. Ya kurang persiapan sehingga ada hal-hal yang ketika direkam suaranya cici katanya gitu kan. Ya, terus ada juga yang saya usulkan semalam seperti screen ini. Pas semalam ikut orangnya juga masih masuk ke situ, tulisannya juga ada tulisannya kecil sejajar dengan kepala manusia, jadi orang yang duduk nggak bisa lihat kata-katanya seperti itu. Jadi masih banyak yang harus dibenahi. Ya, dan kamera kecil itu juga siapa yang harus memegang itu supaya kalau seperti ini nggak perlu 2 kamera, tapi kalau seperti semalam ada pantomim, ada vokal grup gitu ya, itu memang perlu kamera. Ya, dan untuk pendewasaan saya tidak tahu apakah 1 kamera itu cukup. Karena ketika nanti majelis itu bertelut, ya kalau 1 kamera bagaimana mendapatkan foto semuanya ya, saya pikir, saya tidak tahu. Tapi mari kita menyiapkan diri secara lebih baik. Mari kita memberdayakan kemampuan apa yang kita punyai. Tidak ada orang yang tidak berguna. Tidak ada orang yang, orang ini tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kalau saudara sudah ditebus dengan harga yang mahal, ya, cap Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara pasti punya sesuatu ya yang bisa diberikan untuk Tuhan. Walaupun tidak semua orang dipanggil menjadi Musa, walaupun tidak semua orang dipanggil menjadi kaum Lewi, tapi ada 11 suku lain mengerjakan bagian yang lain. Semuanya bekerja bersama-sama sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita melihat di sini Tuhan tidak memakai orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan tidak memakai orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan juga tidak memakai orang yang
Iya, masih mengejar uang, mengejar suap, hidup tidak kudus. Iya, Tuhan juga tidak mau memakai orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab, tidak punya responsibility, tidak punya istilahnya integritas dalam pekerjaan. Jadi makanya kalau ini memang kita mau didewasakan, kita harus memiliki integritas tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Semua ini tidak sambil lewat, karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, ada pertanggungjawaban pada ending daripada setiap hal yang kita kerjakan. Ya, jadi kalau tidak bisa menjadi pemimpin 100 atau tidak diangkat gereja juga enggak apa-apa kan, saudara bisa mem-PA-kan satu orang. Mungkin bisa saudara mem-PA-kan sekelompok orang, 5 orang. Mungkin saudara bisa mengumpulkan tetangga-tetangga di masa pandemi ini dengan cara yang mengikuti protokol kesehatan. Ya, bisa cerita firman Tuhan. Kalau saudara punya teknologi, saudara bisa layani orang lewat Zoom, share, ya, lewat Zoom, kesaksian siapa Yesus itu. Sebenarnya orang-orang muda, ya saya yang tua ini yang susah, saya lahir di abad yang lalu. Bisa dikatakan saya bukan generasi digital. Ya, saya sampai hari ini kalau nggak ditolong nggak bisa saya untuk rekaman sendiri pun. Ya, nggak bisa. Tapi orang-orang muda ini saya lihat sambil kuliah, cop, semua bisa gitu. Ya, mungkin ini sudah their time gitu, waktu mereka. Waktu kami mungkin tinggal ya sudah jam 5 sore. Sebentar lagi akan sudah malam. Ya, tapi untuk orang-orang yang lebih muda, ya mataharinya belum sore, mungkin masih siang. Ya, mungkin ada yang muda-muda, belum siang pun belum. Masih banyak yang bisa mereka kerjakan. Dan juga ada capability yang kami tidak punya, yang mereka mungkin punya. Dan itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mencapai Injil. Ya, supaya orang-orang bisa mendengarkan Injil. Saya agak tertegun juga ketika melihat gitu ya, waktu Natal dulu itu kan sekitar 400 orangnya. Apakah view from beginning until the ending, saya tidak tahu, tapi ya cukup banyak orang yang boleh mendengar firman Tuhan. Dan di masa Paskah ini Tuhan menambahkan lagi gitu. Kadang saya berpikir dari mana saja ya orang yang mendengar ini. Tapi satu Tuhan taruh di dalam saya. Sampaikan firman Tuhan yang benar, aku akan memberkatinya. Aku akan membuat orang melihatnya dan akan mendengar dan terpengaruh. Karena itu yang saya doakan. Apa gunanya subscriber itu banyak kalau tidak ada pengaruh daripada firman Tuhan itu terhadap hidup orang yang mendengarnya. Jadi saya memang sangat bergumul. Sudah memang itu memerlukan energi yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan diri bagi pemberitaan Injil secara online seperti ini. Ya, tapi berharap masih ada pengaruh ya apa yang diberitakan terhadap orang yang mendengarnya. Jadi mari, entah itu pemimpin 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang, entah itu bukan majelis, karena tidak mungkin semua jadi majelis, bukan? Tidak mungkin semua. Wah, semua di gereja kami sudah bertobat, semua melayani, semua majelis, kan enggak mungkin. Ya, jadi ada yang dituakan seperti itu ya. Tapi tidak berarti karena mereka yang kita tuakan, elders of the church gitu ya, lalu semua yang lain menjadi kami ini anak bawang, kami diam-diam saja. No. Saya tetap mengimani gereja ini ya, Tuhan membawa orang keluar dari gelap supaya menjadi terang kembali. Seluas apa itu tergantung bagaimana Tuhan mau untuk tiap-tiap orang. Tapi tidak ada orang menjadi gelap. Semua orang akan menjadi terang bagi yang lain. Entah berpengaruh terhadap 1 orang, entah 5 orang, 10 orang, 100 orang. Yang penting pulang ke surga punya pengaruh yang kekal. Iya. Jangan nanti pulang ke surga ngambe-ngambe, bawa diri sendiri saja. Iya, harus ada di hati kita pergumulan. Saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan kalau mulai ada anak-anak yang bertobat di usia SD. Saya mengucap syukur kalau udah mulai ada anak SMP pun yang sudah mulai datang kepada Tuhan. Ini kerja keroyokan.
Iya, saya tidak bisa lagi memikirkan firman Tuhan untuk anak-anak. Yang lain bisa memikirkannya, bukan? Remaja-remaja laki-laki ini, kalau perempuan kami semua di situ, bagaimana menjangkau laki-laki? Mari libatkan diri dalam pelayanan. Anak-anak di sana juga butuh laki-laki. Ya, supaya jangan profilnya profil wanita semua, wanita yang percaya. Profil laki-laki yang percaya seperti apa? Jadi nanti yang perempuan pun kayak, yang laki-laki pun kayak perempuan percayanya. Padahal harusnya laki-laki ya kayak laki-laki yang percaya. Kayak mana rupanya laki-laki percaya? Nah, buktikan ada di antara saudara laki-laki yang benar-benar percaya. Dan anak-anak itu bisa lihat profil, ini laki-laki yang percaya. Ini mereka hanya lihat, ibu lagi, miss lagi, semua miss. Iya, jadi nggak ada teladan bagi laki-laki itu. Sehingga mungkin tak ada pula pikiran mereka, perempuan aja perlu bertobat kali ya, karena gurunya pun semua perempuan gitu ya. Saudara-saudara, perlu laki-laki yang mengasihi Tuhan, yang mulai berdoa. Doakan bagian mana yang bisa kamu kerjakan, yang mana bisa kamu bantu. Iya, yang mana yang bisa. Di situ karuniamu, Tuhan, aku mau menolong di bagian ini. Setelah Engkau menyelamatkan aku. Kadang-kadang kita nggak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, maka Tuhan pun nggak terlalu memikirkan kita kali. Gak pala, tapi kalau kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, masakan Tuhan akan mengeringkan apa yang kita butuhkan? Gak mungkin. There is something wrong kalau begitu. Sedangkan kalau firman Tuhan katakan, engkau mencari kerajaan Allah lebih dahulu, aku akan menambahkan apa yang perlu. Iya, memang kutuk dosa keturunan ini pun memang saya akui itu ngeri kali. Karena nanti Tuhan tidak memberkati roti makanan dan air minuman, itu memang perlu diselesaikan. Tapi di bagian lain, hati kita ini sebenarnya kemana gitu? Ke Tuhan atau kemana? Iya, kalau hati kita ke Tuhan, Tuhan kan memikirkan kita juga gitu loh. Apa yang Tuhan, apa mau kubuat untuk anak ini ya kan gitu. Masih ingat, siapa namanya itu ibu-ibu yang tidak punya anak itu ya, janda di mana itu? Di Sunem, janda Sunem, ya, di Perjanjian Lama, waktu zaman Nabi Elisa, ya, yang dia buat kamar untuk Nabi itu, supaya nanti kalau Nabi itu datang ada tempat di mana dia meletakkan kepalanya. Dia memikirkan Nabi itu. Lalu apa yang terjadi? Apa kata Nabi itu kepada hambanya? Apa yang diperlukan oleh orang itu? Dia sudah melakukan ini ya untuk aku, untuk Tuhan lah, bisa dikatakan seperti itu. Iya, dia mencari tahu apa yang perlu bagi orang ini ya. Ya dia tidak kurang apa-apa Tuhan. Semua ya, semua yang dia perlukan ada. Dia memang kaya pula janda Sunem itu kan begitu perempuan itu ya, perempuan Sunem itu gitu ya, bukan janda ya. Kalau janda yang di Sarpat ya, perempuan Sunem itu kan dipikirkan oleh Tuhan, dipikirkan oleh Nabi Tuhan apa yang perlu untuk orang ini gitu. Iya, orang itu tidak punya keturunan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya rasa Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada ya perempuan Sunem ini. Dan anak itu diberikan, tapi sayang ya, mati. Tapi ketika dia mati, perempuan ini menemui Elisa lurus, tidak singgah-singgah di mana-mana. Dan dia berkata, aku tidak minta, tetapi anak ini diberikan kepada aku. Taulah Elisa betapa pedihnya hati perempuan itu. Elisa pergi, anak itu sudah mati. Ya, tetapi Elisa terus berdoa kepada Tuhan sehingga nafas anak itu kembali. Saudara-saudara, dia memikirkan tentang Elisa, tentang nabi yang datang, abdi Allah itu. Karena dia bilang, aku sudah tahu dia abdi Allah. Ya, dan dia memikirkannya karena dia abdi Allah. Dan Allah juga memikirkan dia lewat Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sangat tidak adil. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal mati untuk kita. Dia memikirkan kita
dengan memberikan Yesus Kristus sebagai ganti nyawa kita. Karena nyawa ganti nyawa. Tidak bisa nyawa kita dibayar dengan yang lain, harus dengan nyawa. Dan nyawa orang berdosa hanya bisa dibayar dengan nyawa orang yang tidak berdosa. Dan hanya Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa, yang nyawanya dapat diberikan untuk menggantikan kita supaya kita bisa diampuni. Tapi dia sudah memberi nyawa, lalu apa yang kita pikirkan tentang dia? Apa yang kita pikirkan? Jangan-jangan kita hanya memikirkan diri. Kalau saudara memikirkan apa yang Allah pikirkan, mungkinkah Allah tidak menyediakan apa yang diperlukan? Saya tetap mengimani bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan kalau kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kalau kita memperjuangkan kemuliaan Allah, memperjuangkan yang kekal, memperjuangkan apa yang menjadi isi hati Allah sehingga dia datang ke dalam dunia memberikan nyawanya. Jadi ini tadi tidak semua menjadi pemimpin 1.000 atau 10.000. Ada juga yang mau menjadi pemimpin 10, tapi semua orang percaya sebenarnya dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Mari kita pindah ke 1 Petrus pasal yang kelima, kita akan ambil waktu sedikit lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan atau boleh kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga silahkan baca di rumah dengan bersuara. Yang di gereja juga bisa bersuara. 1, 2, iya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Iya, ini dituliskan oleh siapa? Petrus. Masih ingat siapa Petrus? Siapa Petrus? Orang yang mengakui Yesus adalah juru selamat tapi gagal untuk tidak menyangkal dia. Tetapi ayat ini mengingatkan kita setelah kebangkitan Yesus. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Walaupun di bahasa aslinya kata mengasihi aku itu Allah memakai agape kata kasih yang bukan kasih kekeluargaan, tapi kasih yang sejati yang tanpa pamrih. Petrus menjawab, tidak memakai kata agape, dia memakai kata philia, yaitu kasih seperti kasih kepada anggota keluarga seperti itu. Jadi berbeda, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama agape, yang kedua masih agape, yang ketiga baru philia dibuat oleh Tuhan. Ketika menjawab, Petrus tidak pernah sampai mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Tapi dia mengasihi Tuhan dengan kasih philia saja, itu saja yang tetap dia bilang. Artinya sebegitu tidak sebandingnya kasih Allah kepada dia dibandingkan dengan kasihnya kepada Allah, tidak akan pernah sama. Tapi walaupun dia menjawab
Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu, dengan memakai bukan kata agape tapi kata filia. Tapi Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama, saya tidak begitu paham dengan kata Ibrani, tapi saya pernah dengar penjelasannya bahwa yang pertama, gembalakanlah domba-domba kecil. Jadi itu berarti anak-anak. Yang kedua, gembalakan domba-dombaku itu untuk orang-orang yang sudah besar atau dewasa. Baru yang terakhir, gembalakan domba-dombaku, itu adalah untuk semua usia besar dan kecil. Jadi kita melihat untuk orang yang pernah gagal seperti Petrus, Tuhan masih memanggil dia untuk kembali. Dan Tuhan masih bertanya kepadanya setelah segala kegagalan itu. Tuhan bertanya, Petrus, hari ini coba lihat hatimu. Apakah engkau mengasihi aku? Iya, dan Tuhan mempercayakan kepada dia, shepherd my flock, gembalakanlah domba-dombaku. Kata menggembalakan bukan menginjili saja. Ya, kata menggembalakan, saya rasa itu adalah kesimpulan dari Matius pasal 28 itu. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya, dan kalau mereka sudah percaya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Ya, Tuhan mau supaya mereka diajarkan firman Tuhan. Ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi penginjilan, pemuritan, pembaptisan, lalu mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Inilah saya rasa ya yang harus dilakukan. Memang penginjilan tidak digolongkan dalam menggembalakan, karena menginjili berarti memberitakan Injil supaya orang menjadi lahir dalam keluarga Allah, ya, lahir kembali. Tapi yang lahir ininya yang diajari, yang lahir ininya digembalakan. Kalau belum lahir kita gembalakan, ditanduknya kita terus. Tapi kalau sudah lahir, dia bisa digembalakan, bisa dinasehati, bisa diajari, ya, sehingga dalam semua itu akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan di sini, gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Inilah yang dinasehatkan, ya, oleh Petrus kepada para penatua. Berarti kepada orang-orang yang tadi dipilih, entah itu menjadi pemimpin kelompok berapapun, supaya mereka menggembalakan yang ada padamu. Berarti yang dipercayakan untuk kita gembalakan. Dengan apa? Dengan sukarela. Kalau tadi Susan menceritakan bersabar, tidak dengan bersungut-sungut. Ini juga menggembalakan, bukan dengan paksa karena disuruh pendeta. Maka saya mengharap ketika kita memimpin kelompok kecil atau kita dipercayakan pelayanan entah bidang apapun, karena ini seksi-seksi ya, komisi-komisi kan gak masuk dalam struktur dalam apa namanya yang pengurus harian ini ya. Ya, tapi ya tentu ada komisi-komisi yang akan membantu dari tiap-tiap bidang itu, baik komisi wanita, komisi suami istri seperti itu ya. Ya, mari kita mulai menggumulkan supaya bukan nama sekedar nama, tapi betul-betul memang kita menggembalakan atau kita mengerjakan dengan integritas, dengan kesungguhan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, apa katanya tadi, dengan sukarela, bukan dengan paksa, sesuai dengan kehendak Allah. Bukan untuk cari untung, tapi untuk pengabdian diri. Jadi pelayanan ini adalah pelayanan sukarela. Pelayanan ini adalah pengabdian oleh karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau ada orang melayani mengharapkan mendapatkan uang, saya rasa harus cabut. Iya,
karena bukan untuk keuntungan. Juga dipercayakan bukan berarti kita menjadi orang yang kayak mana namanya ya, merasa hebat. Karena murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang besar di kerajaan surga? Yang di kerajaan surga besar adalah yang melayani, yang menjadi servan. Servan itu budak. Ya, pelayan, hamba, bukan yang menjadi tuan yang otoriter. Iya. Jadi saya tidak melihat kepengurusan adalah suatu jabatan yang dibanggakan. Sehingga kalau orang-orang yang dulu gitu ya, generasi yang lalu kan sampai dibuat sintua sianu lalu nggak hilang-hilang namanya di depan pintu. Saudara-saudara, itu berarti dia sudah menganggap jabatan gerejawi adalah sesuatu kemuliaan. Iya, padahal Tuhan mengatakan supaya menggembalakan domba-domba, supaya merendahkan diri, supaya menjadi servan, menjadi hamba. Dan ada satu lagi dikatakan di sini tadi, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi yang Tuhan mau dari orang yang dipercayakan adalah bekerja dengan sukarela, bekerja dengan integritas, dengan pengabdian diri, dengan pengorbanan, bukan untuk mendapatkan keuntungan bukan selalu keuntungan itu materi, tapi keuntungan mulia kita rasa kalau kita dipilih, itu juga salah. Iya, tetapi bukan juga dengan otoriter memerintah, tapi dengan teladan. Jadi artinya setiap orang percaya sebenarnya menjadi teladan bagi yang lain. Bukan saja para penatua, para diaken. Bukan saja pemimpin kelompok, guru sekolah minggu, ya, mentor di dalam KKB, bukan itu saja. Setiap orang sebenarnya kita saling membaca, saling menjadi berkat bagi yang lain, saling menjadi saksi. Itulah sebabnya hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Bagaimana kita menjadi batu sandungan? Kita menjadi batu sandungan kalau kita mengatakan kita telah menjadi percaya, tetapi orang tidak bisa melihat bagaimana kita memegang firman Tuhan, bagaimana kita beriman, bagaimana kita percaya. Apa bedanya hidup kita dengan hidup orang yang tidak percaya? Bagaimana dunia melihat pengharapan kita di tengah segala keadaan yang tidak ada harapan, di mana kita masih punya harapan. Yesus sudah bangkit. Ya, kalau kuasa kebangkitan itu sudah bekerja dalam hidupku, memberikan aku hidup yang baru. Hebatnya kuasanya akan menolong dalam apa yang kuhadapi. Ya, seperti itu. Teladan tidak mudah, bagi anak-anak kita pun tidak mudah kita menjadi teladan. Bayangkan kalau ibunya tukang sungut-sungut, kayak mana anaknya melihat ibunya berpengharapan? Mama saja gitu aja udah ngeluh. Nah kan gak bisa mereka lihat. Sama juga dengan umat Tuhan. Ya, mereka tidak bisa melihat teladan yang baik. Ya, itu mungkin sebabnya orang yang sudah tua, perasaannya sudah banyak menguasai dia, entah gak cocok lagi pula. Karena mungkin nanti gak bisa jadi teladan kalau perasaannya selalu di atas, sementara tidak bisa hidup beriman bergantung kepada perasaan terus, kan gak bisa juga. Iya, harus kita menang. Bukan pikiran kita saja, logika kita dibaharui dan kita menang dalam pertempuran di tingkat pikiran. Tapi Tuhan juga mau kita menang di tingkat perasaan ini gitu. Supaya jangan perasaan ini sering yang membuat kita menjadi lemah dan akhirnya tidak bisa. Ya, terutama orang-orang tua ini yang sudah tua, yang merasa tak berguna lagi. Dan selalu juga merasa gak dikasihi. Anak sudah di mana-mana dibesarkan, tak pernah menelepon. Diterginya pun enggak kita. Kan gitu ya. Tak ditanyanya apa kabar kita. Ya, kan perasaan ini sering naik ke atas. Mari kita belajar ya, bagaimana caranya menang atas perasaan ini supaya seperti Kaleb dan Joshua
Firman Tuhan bilang begini, itu pasti benar. Dia pegang. Seluruh rakyat menentang dia. Seluruhnya sudah menjadi tawar hati, pengaruh yang 10 itu. Tapi mereka bilang, enggak. Kalau Tuhan mengatakan begitu, dia akan menggenapkan. Dicari orang-orang seperti ini loh di tengah gereja kita. Dicari orang seperti ini menjadi leaders generasi yang akan datang. Yang akan memegang firman Tuhan. Yang mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bukan yang itu mungkin kata di bateta, jadi kari talang gitu kan. Gimana kalau seperti itu gitu ya. Iya, saya ketawa, saudara stres saya lihat. Gimana ini? Gak bisa lagi pegang firman Tuhan semua ini. Sudah semua ditindih gelap. Mana? Sudah di mana iblis tadi ini sekarang? Udah dihalau jauh-jauh dalam nama Yesus atau lo dalih kusik-kusik ya sekali-sekaliin gitu ya. Iya, bisik-bisik dia. Enggak kita tengking lagi, enggak kita perangi lagi. Iya, saya merindukan melihat orang-orang muda ini ya. Memiliki iman yang teguh gitu. Seperti Kaleb dan Joshua. Yang tidak pernah sangsi. Kalau Tuhan bilang gitu pasti genap. Iya, dan dia berdiri di atas keyakinan itu. Bukan pendek loh. 40 tahun lo berputar itu. 40 tahun itu pun Kaleb itu masih percaya, Joshua itu masih percaya. Bahkan setelah nyebrang sungai Jordan masuk ke tanah Kanaan itu pun. Pada waktu itu kata Kaleb, dulu aku 40 tahun, sekarang 85 tahun. Berikanlah kepada aku tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Supaya kami memerangi orang-orang enak yang kayak raksasa-raksasa itu. Karena hari ini pun masih Tuhan beri kekuatan bagiku. Seperti dulu dia memberi kekuatan pada masa muda aku. Itu kan luar biasa ya kan. Iya, dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia jalan terus. Memegang apa yang Tuhan katakan. Kadang 40 tahun lalu kita percaya, hari ini sudah kita tidak percaya lagi. Tidak pegang lagi kuat-kuat firman Tuhan, itu kayak susah. Iya, Tuhan itu stabil, yang gak stabil itu kita, bukan Tuhan. Iya, jadi supaya kita stable bagaimana? Iya, terus menerus dengan mata tertuju kepada Tuhan. Kalau dia sudah menggenapkan semua yang dia katakan, dia juga akan menggenapkan firman yang ini. So, keep it, pegang jema apa yang dikatakan Tuhan. Beda juga itu dengan klaim ya, klaim itu tuntut. Begini nanti Batak, enggak. Kita memegang karena apa? Karena kita tahu Allah tidak akan gagal untuk memenuhi apa yang dia katakan. Allah tidak pernah gagal. Kita yang gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Jadi mari ya, kalau sudah ada tadi pengurus di sini sebenarnya sih sudah bekerja, tapi begitulah secara organisasi. Saya juga secara organisasi ditabiskan, kan lucu kan. Saya sudah merintis dari dulu, menggembalakan. Ya, tapi itu kan ketika kita masih di bawah Yayasan PIPKA. Dan ini nanti di bawah Sinode, ya enggak apa-apa saya ditanya jadi gembala lagi di dalam gereja dewasa, lalu diteguhkan lagi. Ya enggak apa-apalah. Itu kan hanya secara organisasi. Tapi peneguhan yang sesungguhnya adalah ketika dulu Tuhan memanggil. Ketika Tuhan mengatakan tinggalkanlah pekerjaanmu itu, layanilah aku. Tuhan, enggak ada lagi nanti simpananku, enggak ada lagi nanti gajiku tiap bulan, enggak ada gereja karena baru memulai dari nol. Tapi Tuhan bilang, tidakkah engkau percaya kepada aku? Saya dulu lebih percaya dengan apa yang ada di tangan saya, gaji saya yang saya terima tiap bulan dari pemerintah, dan uang entah pensiun, entah apapun namanya itu, pokoknya untuk hari depan udah ada jaminan. Tapi Tuhan bilang, lebih besarkah itu bagimu atau aku? Apakah pemerintah lebih besar dari aku, kata Tuhan? Itu suatu kejadian nyata yang pernah saya alami. Lalu saya bergumul dan saya harus jujur mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada
segala lembaga yang ada di dunia ini. Dan akhirnya walaupun saya belum sukarela waktu itu, sukarelanya nyusul. Yang saya tahu pada waktu itu, kalau Tuhan ngomong lakukan saja. Berat pun, perasaan pun belum mendukung, kalau Tuhan bilang lakukan saja. Tuhan akan membuat kamu artinya menerima dan bersuka cita atas semua itu. Jadi saya lakukan saja. Iya, dan akhirnya saya tidak menyesali keputusan itu untuk mundur dari pegawai pemerintah. Saya tidak menyesali memulai pelayanan dari nol dan mengatakan kepada dunia, kepada yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal, bahwa Allah itu dapat diandalkan, bahwa dia dapat dipercayai. 40 tahun sudah berlalu dan dia tetap dapat dipercayai. Dia bukan saja mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan memberikan sorga. Dia setia. Tengah perjalanan itu pernah saya gagal, saya pernah gagal. Tetapi dia setia untuk mendidik, dia setia mengembalikan. Dia setia untuk membawa kembali ke jalan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tidak pernah dia tidak setia. Dan 40 tahun sudah berlalu, dia tetap Allah yang bisa dipercayai. Ketika gaji pegawai negeri itu tidak ada lagi, ketika jemaat pun belum ada, Tuhan tetap memelihara. Dan sampai hari ini juga Tuhan memelihara, bahkan memberikan lebih dari apa yang pernah saya imagine, pikirkan, bayangkan, mimpikan, doakan. Allah memberikan itu. Karena dulu enggaknya banyak jiwa yang saya minta, tapi cukup banyaknya orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan lewat hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi mari kita kembali ke sini tadi, kita yang akan akan dilantik atau ditahbiskan. Mari kita dengar apa yang Tuhan katakan, supaya kita menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kita, yang dipercayakan Tuhan pada kita dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dengan menjadi teladan. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Apapun yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang dikerjakan dengan integritas, dengan ketulusan hati, dengan ketekunan, dengan kesabaran tadi, dengan pengabdian diri, dengan pengorbanan. Tuhan, sebelum pun dulu kita diselamatkan, dia tidak merugikan kita, karena dia telah mati lebih dahulu untuk kita. Dan mengapa orang pada hari ini, kalau dia harus memberikan segala sesuatu, merasa bahwa dia akan dirugikan? Allah tidak pernah merugikan siapapun. Allah tahu apa yang harus dia perbuat terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, terhadap apapun yang diserahkan kepadanya, terhadap kehidupan yang diserahkan kepadanya, atau bentuk apapun yang diserahkan kepadanya. Allah tahu. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang menggembalakan ini tadi. Entah itu dia menggembalakan 2 orang, 5 orang keluarganya, atau keluarganya dengan orang lain yang dipercayakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tahu di mana hati kami berada. Engkau yang tahu juga apa sebenarnya perjuangan dalam pikiran, dalam hati kami. Apakah kami memikirkan kemuliaan-Mu? Apakah kami sebenarnya hanya berputar-putar memikirkan kami? Tidak ada dalam agenda perencanaan kami apa yang Allah inginkan, apa yang menjadi programnya Tuhan. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu ya Tuhan.
Kami berdoa supaya oleh Roh Kudus menjadi kristal clear, jelas juga bagi kami. Sebenarnya perjuangan kami ini perjuangan yang mana? Adakah perjuangan kami dalam berlelah-lelah di dunia ini supaya Engkau dimuliakan dan apa yang menjadi isi hatimu bisa kami mengambil bagian di dalamnya? Tuhan, Engkaulah Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Hanya Engkau juga oleh Roh-Mu bisa bekerja supaya kasih kami kepadamu bertumbuh, supaya kami boleh memikirkan kemuliaan-Mu lewat hal-hal sehari-hari yang kami kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kami kerjakan karena Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Bahkan mata pencaharian kami untuk kemuliaan Kristus. Kalau dari situ Tuhan mencukupkan kami. Kalau kami bergumul untuk kesehatan kami, untuk kemuliaan Kristus, supaya lebih banyak lagi waktu bisa diberikan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhanlah menolong. Supaya kami mengevaluasi prioritas hidup kami setelah Engkau menyelamatkan kami. Bukankah Engkau berkata, kuciptakan manusia untuk kemuliaan-Ku? Dari awal sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Engkau mau manusia memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, kembalikanlah kami kepada tujuan kami dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Kembalikanlah kami kepada tujuan Engkau membuat kami hidup di dunia ini. Hanya Engkaulah yang sanggup ya Tuhan. Bukan saja membasuh dosa-dosa kami, membaharui pikiran dan hati kami. Engkau satu-satunya yang sanggup merubah arah hidup kami dan prioritas hidup kami dan alasan untuk kami mengerjakan apapun. Biarlah Engkau yang menguduskannya ya Tuhan, supaya sungguh semua berputar kepada Kristus, bukan kepada diri kami. Tuhan, terima kasih karena ketika kami dulu masih berdosa pun Engkau telah mati untuk kami. Kami bersyukur bisa mengetahui dan percaya dan berterima kasih. Dan hari ini pun kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan merugikan orang yang berpihak kepadamu dengan hati tulus, dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa ketika Gembala Agung datang, Engkau akan memberikan kepada orang yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk dikerjakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapa, kami berdoa kembali untuk pendewasaan ini. Biarlah Engkau bukan saja menolong hamba-Mu, tapi juga setiap majelis yang selama ini sebenarnya sudah bertugas supaya kembali dibaharui lagi, kembali mendengar suara Tuhan, penetapan bahwa ini adalah pelayanan di mana kami menjadi keset kaki dan bukan menjadi orang yang pongah. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami menerima pelayanan ini dengan sukarela, dengan pengorbanan, dengan pengabdian diri, bukan untuk kemuliaan kami dan bukan untuk keuntungan. Engkau mau supaya kami menjadi seperti seorang hamba, dan Engkau mau Tuhan kami melakukan ini dengan hidup kami menjadi teladan, dengan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, teguhkanlah tiap orang, berbicaralah kepada tiap orang. Dan untuk setiap orang yang telah percaya, yang ada dalam kumpulan gereja ini, kami berdoa supaya mereka juga semua, karena ada pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan, supaya sesuai dengan karunia kami masing-masing, tidak ada di antara kami berpangku tangan, tapi semua kami mengambil bagian dalam pekerjaan kekal yang harus kami mengerjakannya bersama-sama, supaya boleh selesai sebelum Tuhan datang kedua kali. Kami berdoa untuk setiap orang supaya boleh menggumulkan bagian apa
Dan biarlah tidak ada dari antara umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus ini yang hanya menjadi penonton. Taruhlah dalam hati tiap orang apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan, yang menjadi isi hati Tuhan, yang membuat kami diciptakan kembali dan tetap masih hidup di bumi dan belum diangkat ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, bahwa Engkau menyertai kami ketika kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Engkau akan menguatkan, Engkau akan memperlengkapi, Engkau akan mencukupkan, Engkau bahkan akan mendanai semua yang dikerjakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua supaya sungguh kami hidup berpadanan dengan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu terus berdoa kiranya pengenalan akan Tuhan terus ditambahkan, dan berkatilah orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Berilah jalan keluar yang Engkau janjikan. Berilah hikmat untuk apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Berilah berkat yang Engkau janjikan. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati ya, yang di rumah juga semua.